저 백은호 셰프님 좋아하는 것 같아요. 이혼 성공한 거 축하합니다. 먼저 검찰의 조사를 받고 있던 오 씨는 나랑 결혼해 줄래요? Kali ini Minat akan membahas episode terakhir dari drama Marry My Husband, yaitu episode 16. Tanpa berlama lagi, mari kita review. Yura mulai dipanggil kepolisian dan dia diinterogasi terkait tewasnya Min-hwan. Namun ia begitu percaya diri, karena dirinya punya kuasa dan benar saja, tak lama ia pun dibebaskan. Sedangkan di luar kantor polisi, tiba-tiba Ji-hyuk datang, membawa ayah Sumin dan ibu Ji-won. Ternyata keduanya masih hidup. Yura mulai panik dan wajahnya pun cemas seketika. Salahnya sendiri, kenapa berani mengusik Ji-won? Ternyata atas informasi dari pengawal Yura, Ji-hyuk segera menolong dua orang itu ketika sedang dihabisi Yura. Dan akhirnya keduanya dengan sukarela ditangkap polisi dan akan kooperatif. Yura kini sudah tak bisa berkelit lagi. Kakek juga berada di sana. Kakek meminta Yura untuk mengundurkan diri dari perusahaan dan ikut ke Afrika dengan tim yang akan bekerja sukarela di sana. Baek Eun-ho datang ke kantor. Ia begitu sangat senang akhirnya bisa bertemu dengan Haeyeon. Namun Haeyeon kali ini terlihat kurang ramah pada Eun-ho. Jadilah Eun-ho meminta maaf jika dia berbuat salah. Eun-ho seolah sudah terlalu nyaman di dekat Haeyeon. Ia terus berbicara tentang makanan dan oven barunya. Haeyeon pun tiba-tiba dengan terus terang mengatakan jika sepertinya ia menyukai Eun-ho. Secara tiba-tiba Haeyeon memegang telinga Baek Eun-ho, membuat Eun-ho tersipu malu. Operasi yang Juran berjalan lancar. Semua orang datang untuk memberikan dukungan padanya. Sungguh mengharukan. Hubungan Juran dengan Pak Lee tampaknya sudah mulai dekat. Pak Lee bahkan berani mengomeli Juran yang ingin melihat pemakaman Min-hwan. Pak Lee dan Ji-hyuk akan memastikan jika perceraian yang Juran akan berjalan lancar. Juran akan mendapat hak asuh anak dan siap untuk menghilangkan hak berkunjung pada anaknya kelak. Ji-won kini diterima baik oleh kakek. Ia bahkan diajak untuk makan bersama keluarga. Kakek memberikan sedikit wejangan pada Ji-won. Suasana makan bersama itu begitu sangat hangat. Tiga pasangan baru kita sedang berkumpul menikmati waktu bersama. Sedangkan di tempat lain, Sumin terlihat mencurigakan. Ia membeli pengencer cat, entah untuk apa. Kembali ke pesta bersama. Dua pasangan akan berpamitan pulang. Ji-hyuk pun terlihat polos. Ia kebingungan kenapa Haeyeon bersulang untuk sukses dalam cinta dan kenapa Eun-ho dan Haeyeon pergi bersama. Seseorang memencet bel rumah Ji-won, namun saat dilihat tak ada siapapun di sana. Dan secara tiba-tiba, Sumin datang lalu menyetrum tubuh Ji-won hingga Ji-won pun pingsan seketika. Sumin mulai menebar pengencer cat. Ia akan membakar apartemen Ji-won. Ji-won bahkan diikat oleh Sumin. Tak lama Ji-won sudah siuman, namun ternyata Ji-won tak gentar. Dengan nada mengejek berkata jika Sumin memang sesuai dugaannya. Karena perkataan yang Sumin ucapkan sama dengan perkataan di masa depan ketika Ji-won tiada. Ji-won begitu tenang menghadapi kelakuan si Sumin Dakjal. Sumin sedikit gentar karena Ji-won kini berani menghadapinya. Sumin terus nyerocos jika ia akan berpura-pura menyerahkan diri jika kejadian Min-hwan adalah sebuah kecelakaan dan berpura telah menyesalinya. Maka orang-orang pasti akan mengasihaninya seperti biasa. Sumin pun berada di atas angin. Ia begitu sangat percaya diri. Ia sudah menang. Toh kejadian Min-hwan tak ada bukti yang menunjukkan ia bersalah. Namun bukannya takut dengan segala ucapan Sumin barusan, Ji-won malah tertawa dan tiba-tiba berdiri. Ia menghancurkan ikatannya dan segera membanting tubuh Sumin dengan begitu mudah. Dan ternyata Ji-won begitu percaya diri kali ini memang sudah direncanakan. Ji-won telah merekam semua adegan penculikan Sumin dan pengakuan yang tak disengajai tentang tewasnya Min-hwan oleh Sumin tadi. Ternyata pergerakan Suminten memang sudah bisa diprediksi oleh tim Ji-won. Ji-won akan membiarkan Suminten mendatanginya. Ji-won harus berani menghadapinya. Ia tak ingin kabur lagi dari Sumin. Meskipun awalnya tak setuju rencana itu, tapi mau tak mau Ji-hyuk pun luluh juga, mengikuti arahan Ji-won.
Segera mereka menyiapkan semua persiapannya. Jiwon bahkan berlatih taekwondo dan berlatih cara melepas tali ikatan, dibantu oleh Ji-hyuk dan teman-temannya. Kembali ke adegan penculikan. Ji-hyuk beserta polisi tiba-tiba muncul di apartemen Jiwon. Sumin pun segera ditangkap. Namun ia tak terima, ia menyalahkan semuanya adalah perbuatan Jiwon. Sumin segera diseret paksa. Jiwon kini bisa tenang, masalah pun selesai. Karena itu, Jiwon Ji-hyuk pun selepetan dengan penuh cinta. Yang Joran sudah ketok palu, kini ia jadi janda kembang. Pak Lee pun menyelamati status barunya itu. Di apartemen, Ji-hyuk kebingungan. Ia baru menyadari tata hati di tubuhnya menghilang begitu saja. Dan suatu berita yang menggemparkan pun ditayangkan di televisi. Oh Hyura mengalami kecelakaan mobil dan tewas seketika. Ternyata nasib Ji-hyuk berpindah pada Oh Hyura. Semalam Yura dibebaskan, namun masih dalam penyelidikan. Jadi ia tidak diperbolehkan untuk keluar dari Korea. Yura begitu sangat murka, ia bahkan memecat pengawalnya karena merasa pengawalnya tak pernah bekerja dengan becus. Yura mengendarai mobilnya dalam kecepatan tinggi. Emosinya sudah diubun-ubun, dan begitulah kecelakaan naas itu pun terjadi. Kini, Joran menghabiskan waktu bersama teman-teman terdekatnya, Jiwon dan Haeyeon di restoran baru milik Baek Eun-ho. Semua orang saling ingin mentraktir, namun akhirnya Joranlah yang akan mentraktir untuk merayakan hari pertamanya menjadi janda kembang. Jiwon pun kini sangat bahagia. Paket masak Baek Eun-ho laris manis di pasaran. Dan Kim Young-guk juga sudah tobat. Ia bahkan berani mengakui kesalahannya dan meminta maaf pada Jiwon. Jiwon pun terkesan pada Kim Young-guk yang mau mengakui kesalahan dan berubah. Di rumah, Ji-hyuk bahkan sudah memikirkan nama anak mereka. Sungguh di luar Nurul, membuat Jiwon tercengang. Sumin sudah mendapat karmanya. Kini ia berada di penjara. Ia ketakutan setengah metong ketika mendapat tamu yang ternyata itu adalah Park Min-hwan. Min-hwan berpesan jika uang asuransi kematiannya akan cair. Untuk itu, berikanlah pada Kang Jiwon. Dan seketika Sumin pun terbangun. Ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Sumin merasa depresot, mentalnya sudah kena. Ia berteriak histeris membuat kegaduhan di sana. Pokoknya Jiwon tak boleh bahagia tanpa dirinya. Salju turun, Jiwon Ji-hyuk berjalan-jalan mendatangi tempat awal kebersamaan mereka. Dan tiba-tiba Jiwon melamar Ji-hyuk. Namun Ji-hyuk meninggalkan Jiwon begitu saja. Tapi ternyata Ji-hyuk kembali sambil membawa bunga yang sangat cantik. Dan akhirnya Ji-hyuk melamar Jiwon dengan begitu romantis di tempat yang romantis pula. Lengkap sudah kebahagiaan Jiwon. Dan hari undangan pun tiba. Jiwon Ji-hyuk menggelar pesta pernikahan. Jiwon mulai berjalan perlahan menuju altar pernikahannya. Jiwon terlihat begitu sangat cantik dengan gaun mewah yang dikenakannya. Terlihat begitu megah. Semua terpana melihat kecantikannya. Semuanya sungguh sangat sempurna. Dari gedung yang begitu sangat mewah, pengantin yang begitu cantik dan juga tampan, dan para tamu undangan yang ikut berbahagia atas pernikahan keduanya. Haeyeon merangkap bunga dari Jiwon dan memberikannya pada Eun-ho. Kode keras banget nih Haeyeon. Waktu pun terus berjalan. Jiwon kini mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Kesempatan Kedua. Dan beberapa tahun setelahnya, pernikahan keduanya dikaruniai sepasang anak kembar. Keduanya belajar hal baru, yaitu mengasuh bayi. Dan kini si kembar sudah tumbuh. Mereka dikaruniai satu bayi lagi. Kini, Jiwon Ji-hyuk memiliki 3 anak. Haeyeon dan kakek mengasuh anak-anak itu, sedangkan emak bapaknya bulan madu lagi. Dan kini, keduanya berada di tahun 2023. Kini semua nasib mereka telah berubah. Keduanya pun saling berterima kasih satu sama lain. Jiwon Ji-hyuk kini merasa begitu sangat bahagia. Keduanya sambil saling menikmati lukisan pohon yang begitu sangat indah yang mengingatkan mereka pada ayah Jiwon. Dan drama dari My Husband pun berakhir dengan sangat memuaskan.